Oke guys, di video kali ini saya mau unboxing satu buah reel pancing. Ini baru datang guys ya. Pastinya ini reel pancing keluaran terbaru. Aku belum tahu gimana dalamnya. Jadi buat temen-temen yang penasaran sama reel pancing ini, kalian jangan skip video ini, simak terus sampai selesai. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian guys ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, simak terus sampai selesai. Ini reel pancing baru datang ya teman, langsung kita unboxing aja ya. Kira-kira reelnya gimana? Baguskah atau tidak? Oke, kalau untuk packingnya udah mantap ya, dilapis kardus lagi ya kan. Udah dilapis bubble wrapnya itu 2 lapis ditambah kardus. Nah, di sini ada box. Oke, ini reel pancing Zoro Strike 800 SW. Oke. Salah satu brand yang cukup dikenal teman-teman ya. Kalau Zoro ini cukup dikenal karena dia selalu ngeluarin barang baru. Nih, kita baca untuk deskripsi yang ada di boxnya. Di sini tulisannya Zoro Strike, Zoro. Ini Zoro semua keliling. Nah, di sini ada nih 5.2.1 untuk rasio 5+1 ball bearing. Jumlah ball bearingnya maksnya di 4 kg. Size nya 800. Cuman ada satu size kayaknya nih guys. Ini ya, bearing 5+1, gear ratio 5.2.1. Untuk line capacity 0,6. Gimana ini? 0,665 meter, 0,8 55 meter. Oh, ini untuk PE kali guys ya. Mungkin lah ya. Langsung kita bukain aja guys. Oke guys, ini reel. Handle dia one piece. Bahannya udah CNC aluminium. Di sini belum ada seal karet ya. Untuk knopnya menggunakan karet rubber. Kita bukain ya. Kira-kira ini udah bisa diganti apa udah dipaten? Oke, ini udah dipaten, nggak bisa diganti untuk knop handle-nya. Nah, ini serasa nggak. Ini ringan banget guys, benar-benar ringan loh. Tuh. Nah, di sini ada apa nih namanya nih? Labelnya ya. Zoro Strike. Coba saya timbang dulu guys ya, untuk beratnya ya. Ini benar-benar ringan. Asli benar-benar ringan ini coy. Kita timbang dulu nih beratnya. Ukuran 800, 122 gram cuy. Ini reel pancing sangat ringan sekali ya, cuman di 122 gram. Warnanya full black. Warnanya full black, Zoro Strike. Udah otomatis one way, nggak ada tombol switch anti refresh. Handle one piece. Pastinya udah one way ya, nggak ada jeda. Untuk di bagian one way nya ada sedikit teman-teman, ada sedikit jedanya ya. Nih, sedikit sekali. Langsung kita buka aja. Tapi ini kategorinya spool dangkal ya. Nih kelihatan bibir spoolnya sangat landai. Ini untuk casting lah, mancing-mancing kolam harian. Cocok ini. Di bagian penutup drag ada karet seal. Kita buka spool. Nah, ini dia guys. Langsung kebuka sama klikernya semua nih. Untuk clicker dia advance.
advance clicker. Nah di bagian ini mangkoknya ini bahan grafit guys, dia nggak besi ya teman-teman ya, bahannya grafit, itu kelihatan kan. Spoolnya udah berbahan CNC aluminium. Di bagian handle nggak ada karet seal guys ya, tidak ada karet seal. Tapi di sini udah ada karet seal dan dilengkapi cover juga di bagian main sub. Ya di bagian main sub udah ada karet seal dilengkapi cover. Langsung kita bukain aja lah ya. Ya kan, biar nggak tanggung-tanggung guys. Langsung kita bongkar, ini barang baru, langsung kita bongkarin aja. Ada covernya. Wow, ini bautnya beda nih, tebel nih guys. Murnya tebel ini. Nah ini yang paling menarik guys ya. Ini sealnya ini di dalam murnya ya. Nah sealnya ini masuk ke dalam mur ini. Jadi udah paten lah ya. Kita buka rotor. Nih masih ada pergerakan, tuh kelihatan temen-temen. Tapi masih hal wajar karena ini reel ringan banget. Satu lagi ukurannya pun ukuran nggak besar, ukuran mini. Ini langsung kita buka di bagian bearing one way nya ya. Biar kita lihat isi dalamnya kayak mana ya kan guys. Biasanya kalau reel kayak gini ini cocoknya dipakai untuk casting ya kan, buat mancing-mancing kolaman, buat mancing-mancing di empang, pakai joran ultralight, udah mantap kali guys. Oke, bahan plastik ABS. Wow, ini beda ini cuy. Di atas bearing one way terdapat bearing lagi nih ya, di atas bearing one way. Untuk diameter ukuran bearingnya, diameter luar di 11,5, diameter dalam 6 mili, 3,5 untuk tebalnya ya. Nih, ini yang nggak tahu nih aku bahannya apa ini. Untuk ini apa namanya? Gear pinion gear. Ini bahannya kayaknya aluminium guys. Bahannya aluminium ya. Untuk pinion gearnya bahan aluminium, pasti nggak berkarat. Ya udah pasti nggak berkarat kalau bahan aluminium. Langsung aja kita bukain di bagian bodi. Ini reel belum banyak terjual guys, karena ini memang benar-benar baru lah ya. Oke, di sini terdapat satu bearing di bagian main gear sebelah kiri. Ukuran bearingnya 10,5, diameter luar, diameter dalamnya di 7 mili, tebalnya di 2,5. Kita cabut main gearnya. Ini dia guys.
Ini main gearnya cukup tebal lah teman-teman. Ini cukup tebal. Di sini ada ring ya tadi di sini ya. Nih, kayak gini lah dia kelihatannya guys. Bahan zinc. Kita bukain di bagian main shop. Nah, ini main shop nih, nggak tahu nih bahannya apa nih. Ini bearing one way nya ada di dalam guys ya. Agak susah bukanya nih, belum ada alatku ini. Nggak usah dipaksa lah, nggak usah kita buka ya. Bearing one way nya ada di dalam. Untuk oscillation dia pakai baut. Kita buka aja gear oscillation. Nah, kayak gini dia ya, tidak ada bearing. Dan ini ada bearing lagi di bagian main gear sebelah kanan. Diameter 10,5 diameter luar, 7 mili diameter dalam, dan 2,5 untuk tebal ball bearingnya ya. Kalau bodinya bahannya bahan apa? Karbon kayaknya guys. Oke, body bahan karbon ya. Tuh, body bahannya serat karbon. Pantes lah ringan ya kan. Kelihatan guys ya. Tuh, kelihatan serat karbonnya ya. Pantes ini ringan karena memang bahan karbon. Oh, ball bearing belum kita hitung tadi ya. Ball bearing belum kita hitung. Hitung dulu lah ball bearingnya. Nih, tinggalan pula nanti dia. Ada 1, 2, 3 ya, udah 3 ball bearing. Oh, ini land rollernya tadi belum kita bongkar coy, kelupaan kita. Oke, di land roller ada ball bearing 1 buah. Nih, diameter luar 6,5, diameter dalam 4 mili, tebalnya di 1,5. Nah, dia di sini 1 ball bearing 1 bos teman-teman ya. Di land rollernya 1 ball bearing 1 bos. Bisa kita lihat ya. 1, 2, 3. Nih. Nih guys. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 1 ball bearing. Ya, plus satunya ada di bearing one way. Oke, jadi ini di tulisan yang di sini bener. 5 plus 1 bener. Ya, 5 plus 1 bener. Oke guys ya. Jadi kayak gitu. Di bagian material. Nah, ini main sub. Main sub ini kayaknya bahan aluminium ini guys. Ini nggak lengket ya, sama magnet nggak lengket. Kalau dibilang berkarat udah pasti nggak berkarat. Kalau stainless nggak, ini bukan stainless. Kayaknya sih aluminium. Kayaknya ya. Kalau ini udah pasti bahan zinc untuk lokomotif slidernya. Di bagian ini main gearnya bahan zinc. Baut masih lengket semua guys ya. Nah, jadi kalau di bagian baut masih lengket sama magnet, jadi kadar besinya tinggi, lumayan tinggi lah. Tapi ada beberapa yang nggak lengket guys. Nah, ini yang di bagian-bagian luar ini nggak lengket teman-teman ya. Nih, karena ini kan yang sering kena air nih di bagian luar nih bot-botnya. Ini lengket, tapi kadar besinya rendah. Nih bisa kita tengok ya, tuh dia jatuh kan? Nggak? Ah, nih.
Beda sama yang ini. Kalau ini kan lengket, nggak jatuh. Ini tapi ini di bagian-bagian dalam dia nggak kena air. Yang sering kena air nih bagian luar. Ini dibikin yang bahannya nggak, kadar besinya nggak tinggi gitu. Di bagian pinion kayaknya bahan aluminium. Nih, nggak lengket sama sekali. Lanjut kita buka di bagian sistem pengereman guys. Kira-kira udah pakai Carbon-Tex sudah ya. Oke ya teman-teman ya. Ini udah menggunakan Carbon-Tex. Cuman satu guys. Tapi ini bagian dalamnya rata ya. Menggunakan Carbon-Tex satu buah. Satu buah. Ini plat washernya nih. Dishwasher ya, plat dishwasher. Bahannya nih. Oke, bahannya aluminium atau nggak lengket sama magnet, nggak bisa berkarat ini udah pasti nggak berkarat. Jadi ini reelnya mau saya pasangin dulu guys, tapi ini nggak usah saya rekam. Nanti kalau saya rekam ini durasinya panjang banget. Nah ini reel pancingnya udah terpasang kembali teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan reel pancing ini fokusnya ke ringan teman-teman. Nah, bahan material yang ringan-ringan semua karena ini beratnya cuma 122 gram. Satu lagi dia menggunakan bahan material yang anti karat ya. Nah, kebanyakan bahan materialnya anti karat. Jadi fokusnya ke situ. Tapi kalau untuk mancing-mancing brutal, kalau kurasa ini sih kurang rekomendasi teman-teman ya. Nah, tapi kalau kalian mancing-mancing santai yang nggak brutal-brutal, ini masih cocok banget lah. Nah, buat kalian yang cari-cari reel pancing ringan, bobot ringan, ini sangat rekomendasi. Putarannya juga halus. Untuk drag clickernya seperti ini suaranya. Nah, jadi ini udah stabil teman, karena udah menggunakan Carbon-Tex ya. Tuh, kita tambah kekuatan. Nah, masih tetap stabil. Tuh, inilah kelebihannya kalau sistem pengereman menggunakan Carbon-Tex. Ya kan, land rollernya udah pakai bearing sama pakai Boss 1. Otomatis bell armnya ringan. Tuh. Ya. Selanjutnya kembali ke kalian masing-masing guys. Kalau mau diambil ya silahkan. Kalau misalnya penasaran sama harganya nanti klik aja link yang ada di deskripsi ataupun keranjang yang muncul nanti di sudut kiri bawah video ini. Nah, tapi kalau saranku ini untuk mancing-mancing santai aja teman. Kalau untuk mancing brutal saya sih kurang rekomendasi. Karena apa? Karena di bagian pinion gear itu berbahan aluminium guys. Nah, kalau kita banding aluminium dengan kuningan, pasti lebih kuat kuningan teman-teman. Nah, gitu dia, ya kan? Jadi cukup sampai di sini untuk review saya kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau seandainya video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di komen-komen atau di share-share ke teman kalian teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih.